Selamat malam, Ibu Maureen. Malam Bu Yunita. Selamat malam juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat KKS, dan semua pencinta kitab suci Paroki Kelapa Gading. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali bersama kami, tim kerasulan kitab suci Santo Yakobus. Tanpa terasa 1 minggu sudah berlalu. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Bapak Ibu semua secara virtual. Malam ini kita bertemu dalam acara Sumur Yakub. Dan yang akan bersharing bersama kita malam ini adalah Ibu Maureen. Bu Maureen akan mengajak kita untuk belajar bertanggung jawab, di mana bacaannya diambil dari Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Sekaligus pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu Maureen, juga kepada Bapak Ibu semua yang mungkin di awal sempat menerima flyer atau pengumuman yang tertulis bacaan diambil dari Yohanes 19. Di mana seharusnya diambil dari Yohanes 18. Namun di hari berikutnya kami sudah membuat revisi dan sudah langsung disebarkan kembali. Sekali lagi mohon maaf atas kekeliruan dan ketidaknyamanan ini. Baik, kita akan lanjutkan perkenalan kita dengan Ibu Maureen. Beliau mempunyai nama lengkap Margaret Maureen Carmine. Bu Maureen adalah umat Kelapa Gading yang tinggal di lingkungan Rafael II. Bu Maureen lulusan KPKS Santo Paulus Tebet Angkatan 17. Dan Ibu Maureen juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KKS Paroki Kelapa Gading periode tahun 2013 sampai dengan 2016. Beliau juga aktif menjadi fasilitator Emmaus Journey. Itulah sedikit perkenalan kita dengan Ibu Maureen. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum kita mulai pertemuan ini, mari kita mohon penyertaan Tuhan. Kita akan awali dahulu dengan doa pembukaan. Mohon bantuannya kepada Luciana. Oke. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji syukur, walau di tengah kesibukan berbagai aktivitas kami, pada saat ini kami Kau persatukan dalam pertemuan virtual Sumur Yakub yang diselenggarakan oleh KKS Paroki Kelapa Gading yang akan membahas dan mendiskusikan sabdamu yang tertulis dalam Injil Yohanes 18 ayat 33 sampai 37 dengan tema belajar bertanggung jawab. Mohon penyertaan Roh Kudus agar pertemuan ini berjalan dengan baik. Berkati kami dan berilah hikmat juga hati dan telinga seorang murid, sehingga kami mampu memahami sabdamu dan menanamkan dalam hati kami, agar menjadi bekal dalam menjalani kehidupan kami. Mohon penyertaan Roh Kudus, khususnya untuk Ibu Maureen, yang akan memandu pertemuan ini, agar apa yang ia sampaikan seturut dengan yang ingin Engkau ajarkan kepada kami. Berkati juga sarana dan koneksi internet yang kami pergunakan agar berjalan dengan baik sehingga memperlancar pertemuan ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan pertemuan ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Semoga nama-Mu saja yang dimuliakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Ci Lucy.
Sekarang waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu Maureen. Dipersilahkan Bu Maureen. Terima kasih Bu Yunita. Ya, Bu. Selamat malam Ibu, Bapak, teman-teman KKS yang saya kasihi. Sudah lama tidak berjumpa. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita mulai saja karena Zoom ini ada durasi ya Ibu Bapak. Kita mulai saja. Bacaan kitab suci yang akan kita bahas pada malam hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 33 sampai 37. Hari Minggu nanti Bapak Ibu, gereja akan memperingati hari raya Kristus Raja Semesta Alam. Ya, izinkan saya share screen. Jadi kita sudah sebentar lagi memasuki masa Advent ya Ibu Bapak. Sebelum saya membahas bacaan Injil dari Yohanes 18, saya ingin membacakan bacaan kitab sucinya lebih dahulu. Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi." Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Bapak Ibu, saya tadi nggak share screen, mestinya Bapak Ibu bisa baca ya Injilnya sekalian ya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja membahas Injil Yohanes pada malam hari ini. Kita akan melihat konteks terlebih dahulu ya, Ibu Bapak. Konteksnya, Yesus di hadapan Pilatus. Pilatus memeriksa Yesus. Setelah Yesus ditangkap, jadi kita tahu Yesus dihadapkan kepada Pilatus. Apa persoalan yang terjadi sehingga Yesus ditangkap dan dibawa ke hadapan Pilatus? Yaitu soal raja. Menjadi tema utama dalam pemeriksaan oleh Pilatus. Tadi dikatakan Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkau inikah raja?" Jadi persoalannya adalah raja, Ibu Bapak. Karena ini hal yang sangat sensitif bagi penguasa pada saat itu. Yesus dihadapkan ke Pilatus oleh karena orang-orang Yahudi tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Jadi ada hukum yang mengatur bahwa untuk persoalan agama itu diserahkan kepada Sanhedrin atau Mahkamah Agama. Tetapi dianggap bersalah itu harus diserahkan kepada penguasa Roma. Tentu saja mereka itu membawa Yesus
mempunyai banyak perkara ya Bapak Ibu. Jadi di sini Yesus menghadapi banyak tuntutan. Namun kita tahu di dalam bab 18 sampai 19 nanti, Pilatus mengetahui bahwa Yesus itu sebetulnya tidak bersalah. Tuduhan orang Yahudi itu hanyalah rekayasa, penuh dengan. Nah, Bapak Ibu, kita ingin lihat apakah tuduhan kepada Yesus. Yang pertama, tuduhan kepada Yesus itu bergeser yang awalnya dari hal agama ke politik. Dari sebuah penghujatan Yesus menghujat Allah, dikatakan Yesus itu Yesus dikatakan sebagai anak Allah, itu dari sebuah penghujatan ke sebuah pemberontakan. Jadi mereka merekayasa agar Yesus ini menjadi seorang tersangka gitu ya, melawan pemerintah. Nah, Yesus adalah dikatakan yang kedua, Yesus adalah raja orang Yahudi. Bapak Ibu bisa cek nanti di Yohanes 18 ayat 33, lalu di Injil Sinoptik juga ada Lukas 23 ayat 2, lalu Markus 14 ayat 62. Tuduhan kepada Yesus yang ketiga, Yesus dituduh melakukan penistaan agama atau penghujatan kepada Allah. Saya bisa buang ini enggak ya? Ya. Nah, tuduhan melakukan penistaan agama ini, Bapak Ibu, itu adalah satu kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati. Maka Yesus dibawa menghadap Pilatus, gitu. Kalau saja itu soal hal-hal yang berkaitan dengan agama, itu bisa diselesaikan lewat mahkamah agama, yaitu Sanhedrin ya. Nah, tuduhan kepada Yesus yang berikutnya, Yesus mengaku anak Allah. Kita bisa lihat di Yohanes 19 ayat 7. Lalu kalau kita mau lihat lagi tuduhan Yesus di Injil yang lain, Yesus itu dikatakan di Lukas 23 melarang orang membayar pajak kepada kaisar. Lalu kalau kita lihat dalam konteks Yohanes 18 ayat 30 tadi, Yesus dikatakan penjahat. Nah, Bapak Ibu, Yesus ini dibawa ke hadapan Pilatus. Kita mengenal sosok atau tokoh Pilatus ini cukup fenomena ya, karena tokoh ini sering kita doakan hampir setiap minggu. Kita ucapkan namanya di dalam syahadat ya, Ibu Bapak ya. Nah, kita selalu di dalam Aku Percaya menyebutkan nama Pontius Pilatus. Nah, kita ingin lihat siapa Pontius Pilatus ini. Nah, Pontius Pilatus ini adalah seorang gubernur atau prokurator yang berkebangsaan Romawi. Dia menjabat di Yudea sampai 36 Masehi. Beliau biasa tinggal di Kaisaria Maritima, di tepi pantai, tapi pergi ke Yerusalem pada hari-hari penting seperti Paskah Yahudi. Karena pada hari itu banyak orang yang datang dari segala penjuru negeri. Jadi Yerusalem sangat padat. Nah, tugas berikutnya adalah dia bertanggung jawab untuk menjaga keamanan suatu wilayah atau provinsi Yudea pastinya, untuk memastikan tidak ada pemberontakan, ya, Bapak Ibu. Lalu tugas Pontius Pilatus berikutnya adalah mengawasi pengumpulan pajak. Yang berikutnya, Pontius Pilatus ini memiliki kuasa dan wewenang dalam pengadilan. Dia bisa bertindak seperti hakim ya Bapak Ibu, untuk menjatuhkan hukuman mati. Sebab kita tadi saya sudah tadi jelaskan, ada larangan pengadilan setempat itu untuk menghukum mati seseorang. Dan Pontius Pilatus ini selama berkarya Bapak Ibu sebagai prokurator, kadangkala berseberangan dengan orang-orang Yahudi.
Nah, orang-orang Yahudi sesungguhnya tidak menyukai Pontius Pilatus. Nah, Bapak Ibu, ada nanti kita bisa lihat di dalam Injil bagaimana sebetulnya Pontius Pilatus seperti takut menghadapi orang-orang Yahudi. Karena apa? Jika ia bertindak melampaui tugasnya, rakyat itu bisa melaporkannya ke kaisar. Dan sanksi yang akan didapat oleh Pontius Pilatus adalah selain dipecat, itu mendapat hukuman mati. Nah, salah satu yang terkenal dari seorang Pontius Pilatus ini, Bapak Ibu, adalah dia seorang pemimpin yang sangat kejam. Kita bisa lihat di Lukas 13 ayat 1. Saya berikan ayatnya ya, Ibu Bapak. Nih, di Lukas 13 ayat 1, ada insiden Galilea. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Bayangkan, Bapak Ibu. Orang-orang Galilea datang ke Yerusalem itu untuk berdoa. Tetapi entah kenapa, bentrok dengan orang-orang Pilatus itu lalu dibunuh di halaman Bait Allah. Demikian kejamnya Pilatus sampai darah. Kita tahu kalau di Bait Allah itu ada persembahan kurban binatang, kambing gitu ya. Itu sebagai persembahan di Bait Allah itu biasanya darahnya itu dipersembahkan. Nah, bayangkan Bapak Ibu, orang-orang Galilea yang dibunuh ini darahnya dicampurkan oleh Pilatus itu dengan darah kurban. Sungguh luar biasa, dan ini dicatat oleh kitab suci kekejaman Pilatus. Oke, demikian Ibu Bapak penjelasan saya tentang Pontius Pilatus supaya kita mendapat gambaran tentang Yesus berhadapan dengan siapa. Oke, kita masuk ke ayat 33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Nah, Bapak Ibu, Pilatus tentunya telah mendengar tuduhan yang diajukan oleh para pemuka agama Yahudi. Sebentar, saya ini terganggu ini, sebentar ya. Sebentar ya Ibu Bapak ya. Jadi Pilatus ini sudah mendengar tuduhan yang diajukan oleh para pemuka Yahudi bahwa Yesus mengaku sebagai raja. Mereka mau memojokkan Yesus sebagai orang yang berbahaya gitu bagi penguasa Roma. Nah, kalau saja pada saat itu Yesus mengaku sebagai raja, sama artinya dia tidak menghormati kaisar, dan ini dapat berarti sebuah kejahatan. Mereka membuat kesan bahwa Yesus adalah orang yang mau memberontak. Tetapi melihat keadaan Yesus, Pilatus juga merasa heran, hingga dia bertanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Nah, di ayat berikutnya kita lihat dialog Yesus dengan Pilatus. Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Di sini Yesus mengetahui bahwa sebetulnya Pilatus berkata demikian karena mendengar dari para pemuka Yahudi itu. Karena itu Yesus bertanya kepada Pilatus, "Apakah ini dari hatimu atau karena orang lain?" Tentu pertanyaan ini sebetulnya sangat penting ya untuk dijawab oleh Pilatus. Apa yang dia pahami tentang tugasnya gitu, Bapak Ibu. Kalau saja Pilatus mempunyai hati nurani, dia melihat bahwa tuduhan kepada Yesus ini nggak masuk akal gitu. Yesus dikatakan mau memberontak, Yesus dikatakan penjahat. Padahal dia sendiri melihat bahwa Yesus tidak seperti itu. Kenapa? Karena Pilatus
menjabat sebagai prokurator itu dia sangat paham akan orang-orang yang memberontak gitu ya. Seperti Barabas ya, kita tahu Barabas ditangkap itu karena seorang pemberontak gitu. Pemberontak melawan pemerintah. Jadi ciri-ciri seperti itu Pilatus hafal. Jadi dia selalu mengunjungi daerah-daerah provinsi untuk melihat kalau ada rakyat yang melawan gitu penguasa. Jadi nggak asing buat Pilatus untuk melihat apakah ini seorang penjahat atau bukan. Nah, kalau kita melihat pertanyaan Yesus, kita bisa melihat di dalam kitab, saya nggak akan bahas Markus 7 ayat 21 sampai 23. Yesus itu menunjukkan kondisi hati manusia. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Jadi dikatakan menyelidiki hati. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, ini contoh hati ya Bapak Ibu ya. Jadi hati adalah pusat keputusan. Maka sangat penting bagi kita untuk menjaga hati. Ini ada di Amsal 4 ayat 23 Bapak Ibu. Jadi pertanyaan Yesus itu sebenarnya juga pertanyaan yang sangat menohok ya. Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau kita seringkali dengar menghakimi orang kata orang gitu ya. Bukan dari hati. Hati nurani kita itu sebetulnya tahu mana yang benar, mana yang salah gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya. Ayat 35. Lalu kata Pilatus, ini ada dialog lagi. Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Nah, Bapak Ibu, Pilatus memang bukan orang Yahudi. Dan berurusan dengan Yesus bukan atas keinginannya sendiri. Orang Yahudi sendirilah yang menyerahkan Yesus untuk diadili gitu. Lalu Pilatus menanyakan kepada Yesus, apa sih sebenarnya yang telah diperbuat? Karena untuk membawa seseorang kepada Pilatus itu harus kejahatan yang tingkat tinggi gitu Ibu Bapak, karena hanya Pilatus yang bisa mengeksekusi seseorang untuk mendapat hukuman mati gitu ya. Jadi agak aneh yang telah engkau perbuat gitu. Nah, di sini kita melihat Yesus mengambil sebuah kesempatan untuk mewahyukan dirinya. Kita lihat di ayat berikutnya jawaban Yesus ya. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi kesempatan ini dipakai Yesus untuk mewahyukan siapa dirinya. Hal kerajaan Allah pernah disampaikan juga kepada Nikodemus. Dikatakan dia sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu kita juga melihat, itu Yohanes 3 ayat 3. Lalu kita juga melihat bagaimana Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi di dalam Markus 4 ayat 31. Jadi Bapak Ibu, Yesus ingin menyampaikan bahwa kerajaannya itu bukan kerajaan seperti yang dibayangkan oleh seorang Pilatus gitu. Ya. Jadi sifat dari kerajaan dunia tidak menggunakan kekuatan militer, kekerasan. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu, jika Yesus mau melakukan perlawanan, tentu saja saya berimajinasi ya. Tadi saya menambahkan kalimat ini. Saya berimajinasi kalau saja Yesus mau melakukan perlawanan, tentu sangat mudah. Saya nggak punya data berapa saat Yesus ditangkap, berapa orang pengikutnya yang ada di sana gitu ya. Itu. Tapi yang saya tahu bahwa Yesus itu punya pengikut cukup banyak. Dikatakan Yesus diikuti oleh
banyak orang gitu ya. Lalu Yesus memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang gitu ya. Jadi Yesus diikuti oleh cukup banyak orang gitu. Pengikutnya cukup banyak. Nah, kalau saya mencari data, kalau mau melawan seperti yang dikatakan Yesus ya, Pilatus itu punya pasukan cuma 3.000 orang dan itu tersebar di mana-mana. Di Kaisaria, tempat markas ya, lalu di Samaria, dan di Yerusalem hanya beberapa ratus orang aja. Pada saat itu mungkin hanya sekitar 100 orang saja gitu. Jadi kalau mau melawan, benar Yesus mengatakan, kalau saja kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Gitu. Bapak Ibu, Yesus bisa memimpin sebuah perlawanan melawan orang-orang Romawi ini. Jadi ada kontras di sini yang ingin disampaikan oleh Yesus antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia, di mana kita melihat Yesus membedakan cara melaksanakan kehendak manusia dengan cara Allah melaksanakan kehendaknya. Jadi kerajaan Allah itu tidak seperti yang dibayangkan oleh Pilatus. Nah, Bapak Ibu, tentu saja pewahyuan ini membuat Pilatus semakin ingin tahu ya siapa Yesus ini. Menarik, di ayat berikutnya kita bisa lihat di ayat 37, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi Yesus tidak menyangkal bahwa ia adalah raja. Yesus memang raja. Gitu Bapak Ibu ya. Bahwa ia adalah raja dari segala raja. Dan kalau kerajaan kita lihat di perjanjian lama bisa berakhir. Mati rajanya, kerajaannya diberikan kepada anaknya. Lalu ada juga peristiwa-peristiwa pecahnya kerajaan utara dan selatan. Kita lihat bahwa sejarah kerajaan itu tidak ada yang kekal. Sejak Saul, Daud, Salomo, lalu anak-anak Salomo, itu akan berakhir gitu Bapak Ibu. Tapi kalau kerajaan Yesus itu akan kekal selama-lamanya. Itu bedanya gitu. Nah, di sini Yesus juga mengatakan hal yang sangat penting, bahwa untuk itulah ia lahir menjadi raja tentunya, dan untuk itulah ia datang ke dunia ini, supaya memberi kesaksian tentang kebenaran yang berasal dari Bapa. Jadi Bapak Ibu, setiap orang dikatakan oleh Yesus yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Ini sesuatu yang saya coba renungkan ya. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan mendengarkan firman-Nya, lalu kita akan hidup dalam kebenaran, gitu ya Bapak Ibu. Karena Yesus menjadi raja dari segala raja. Oke, berikutnya, sebetulnya ayat ini berakhir di pertanyaan Pilatus di ayat 38, tapi gereja hanya membahas ayat 33 sampai 37, sehingga saya skip aja, Ibu Bapak, supaya nanti kita bisa ada waktu untuk sharing. Kita lihat coba ayat berikutnya apa ya. Nah, Pilatus mempertanyakan apakah kebenaran. Oke. Nanti kita sharing aja ya. Nah, apa yang bisa saya simpulkan dari Injil Yohanes bab 18 ini? Belajar dari tokoh Pilatus, Bapak Ibu. Orang yang paling bertanggung jawab dalam pengadilan Yesus. Mengadili itu sama juga dari suku kata adil, itu harusnya memberi rasa keadilan.
Tapi Pilatus tidak bisa memberikan rasa keadilan itu kepada Yesus. Dikatakan di Yohanes 19 ayat 10, Pilatus berkuasa untuk membebaskan atau menyalibkan. Dia mengatakan sendiri bahwa aku berkuasa untuk membebaskan dan menyalibkan. Jadi dia punya ya 3 kali Pilatus menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Di Yohanes 18 ayat 38, Yohanes 19 ayat lalu ayat 6, dia sendiri Yesus itu tidak bersalah. Tapi dia mencoba lari dari tanggung jawabnya. Saya mencatat 3 cara Pilatus berusaha lari dari tanggung jawabnya. Cara yang pertama dikatakan di Yohanes 18 ayat 31. Ambillah dia dan hakimilah hukum. Dari awal Pilatus sudah mau menolak sebetulnya. Menolak mengadili Yesus. Karena buat Pilatus ini ya, kalau dia mengadili Yesus tidak bersalah, tentu dia akan dipandang tidak adil gitu ya. Tapi kalau dia tidak mengadili Yesus, dia juga mendapat tekanan yang luar biasa dari para pemuka agama Yahudi. Nah, cara yang pertama ini cara dia untuk berusaha lari dari tanggung jawabnya. Dia tidak mau. Dialah seorang prokurator yang harusnya mengadili, memberikan keputusan. Cara yang kedua, Pilatus mengirim Yesus kepada Herodes. Di Lukas 23, Bapak Ibu bisa baca di ayat 7 dan 11. Tapi Herodes mengirim kembali ke Pilatus. Gitu. Nah, cara yang ketiga, dia mencuci tangan dari perkara Yesus. Kita bisa baca di Matius 27 ayat 24. Nah, pada akhirnya kita bisa melihat Pilatus tetap memberi hukuman mati kepada Yesus. Ya, Bapak Ibu. Di sini kita bisa belajar, kita melihat cara Yesus ya Bapak Ibu untuk bertanggung jawab pada apa saja yang dia lakukan. Saya mencoba mencari referensi bagaimana Yesus memberi contoh teladan bagi kita untuk bertanggung jawab. Kita bisa belajar dari Yesus bertanggung jawab pada apa yang dia kerjakan. Ketika Yesus ditangkap di Yohanes 18 ayat 4. Siapa yang kamu cari? Yesus bertanya kepada para prajurit. Yesus katanya ya. Lalu dia bilang, akulah dia. Yesus maju. Dia tidak lari. Dia mau bertanggung jawab pada apa yang dia kerjakan. Dan yang berikutnya, melaksanakan tugas misi dari Allah hingga tuntas. Hingga mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Lalu yang berikutnya, kita tahu Yesus adalah Raja dari segala raja. Kerajaannya tadi sudah saya sampaikan kekal untuk selama-lamanya. Tidak seperti kerajaan dunia yang akan berakhir. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mencari seorang tokoh raja, Yesus adalah Raja yang adil dan penuh kasih. Apa yang bisa kita renungkan pada malam hari ini, Bapak Ibu? Saya mencoba membuat refleksi iman. Kita diajak untuk senantiasa hidup dalam kebenaran, menjadi saksi kebenaran. Seperti yang dikatakan Yesus, setiap orang yang kebenaran mendengarkan suaraku. Kalau saja senantiasa fokus pada kehadiran Tuhan dalam hidup kita, yang akan menuntun kita pada seluruh kebenaran itu. Seperti dia fokus pada Yesus yang ada di hadapan, bukan mendengar tuntutan orang-orang Yahudi, tentu dia akan memutuskan yang benar, apa yang benar, bukan apa yang. Nah,
Bapak Ibu, tentunya di dalam pengalaman hidup kita, hidup berkeluarga, komunitas, kita juga dituntut untuk belajar untuk bertanggung jawab pada tugas kita, pada pelayanan kita masing-masing. Dan dari rasa tanggung jawab itu kita juga bisa memberi rasa keadilan, bukan benar di hadapan Allah. Ini rasa tanggung jawab kita, karena saya percaya setiap tugas yang diberikan itu adalah ada maksud Tuhan, gitu ya Bapak Ibu. Seperti misalnya saat ini saya menjadi seorang prodiakon, saya percaya di balik tugas itu ada rencana Tuhan buat saya. Tuhan ingin saya belajar, mungkin belajar untuk lebih sabar, untuk lebih rendah hati, untuk lebih untuk lebih mengendalikan diri, yang mungkin saya perlu memperbaiki diri gitu. Dan lewat cara-cara Tuhan, saya percaya semua yang tugas yang diberikan kepada kita itu ada maksud dan rencana Tuhan. Saya juga mencatat sebaiknya jangan kita memiliki mental seperti Pilatus. Tahu apa yang benar, tetapi sebaliknya gitu, Bapak Ibu ya. Karena takut kepada orang, kita seharusnya menjawab ada apa saja yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tugas kita, apakah itu apa saja yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita dituntut untuk berani bertanggung jawab. Ya, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan refleksi iman yang terbatas ini, yang saya nggak kurang lengkap, kurang sempurna, mungkin dari Bapak Ibu bisa disempurnakan. Saya kembalikan kepada Ibu Yunita. Iya, terima kasih Bu Maureen. Bapak Ibu, sekarang dipersilahkan untuk Bapak Ibu kalau ada yang mau sharing, mau bertanya, bisa langsung ke Bu Maureen, atau mau sharing juga dipersilahkan. Di chat sepertinya belum ada pertanyaan, jadi bisa langsung aja. Silahkan dibuka mic-nya. Ya, dibuka dengan Paulus. Ayo Bro, Paulus dulu. Yang lainnya dulu lah. Silahkan, siapa yang mau mulai? Mungkin Pak Heri. Pak Iya, Heri siap. bareng. Pak Heri, silahkan. Ya, baiklah. Sudah dijelaskan oleh Bu Maureen bagus sekali. Sebetulnya perikop ini sulit banget loh untuk menjelaskannya. Karena menurut saya ini rumit. Menurut saya perikop ini menceritakan sebuah peristiwa politik di masa itu, di mana antara para imam dan Pilatus itu saling lempar tanggung jawab. Sebetulnya yang mempunyai ide ingin membunuh Yesus kan para imam ya. Dan sebetulnya para imam itu bisa mengadili sendiri seperti yang dikatakan oleh Pilatus. Nah, itu kita bisa lihat karena para imam ini masih berhak untuk memberikan hukuman mati juga. Misalnya kita bisa lihat dalam peristiwa di Kisah Para Rasul, yaitu Stefanus dirajam. Ya. Kemudian setelah masa Yesus diangkat ke surga pun, Yakobus masih juga dirajam sampai mati. Ya. Kemudian pada waktu Yesus berkarya, ada wanita yang dituduh berzinah yang akan dirajam. Berarti di situ
para imam ini masih mempunyai kekuasaan sebetulnya untuk menghukum mati seseorang dengan alasan agama. Cuman rupanya para imam ini mungkin punya kekhawatiran kalau berdasarkan alasan keagamaan, nanti rakyat akan memberontak terhadap mereka. Karena secara nyata Yesus kan banyak pengikutnya, banyak diikuti pada waktu dia mengajar. Jadi para imam ini ingin melemparkan tanggung jawab ke pemerintahan Romawi. Dalam hal ini Pilatus, karena kebetulan kan Pilatus ada di Yerusalem. Tadi dikatakan oleh Ibu Maureen, sebetulnya dia tinggal di Kaisera. Kemudian karena ada hari Paskah, dia datang ke Yerusalem untuk mengamankan, ya kan? Lah inilah yang kemudian ditunggangi oleh para imam itu, mengirimkan ke Pilatus. Ya. Nah Pilatus juga jadi serba salah karena kalau dia pakai alasan agama itu bukan haknya dia, gitu loh. Jadi seperti yang Ibu Maureen tadi katakan, si Pilatus ini menghindar terus-menerus karena dia tahu ini sebetulnya alasan agama, bukan alasan kenegaraan, gitu loh. Jadi dia nggak mempunyai kuasa untuk menghukum itu. Ya, kalau menurut saya itu bukan nggak mau menghukum, tapi dia merasa tidak punya kuasa untuk menghukum itu karena itu adalah urusan agama, ya kan? Nah, kemudian Pilatus berkelit-kelit ke sana sini, tetapi dia tetap tidak bisa berkelit, ya kan? Makanya kemudian dia memberikan statement, ya, kalau Yesus ini adalah raja orang Yahudi yang ditulis di salibnya. Itu untuk mengumumkan pada khalayak, ini aku menghukum mati karena ini ada pemberontakan. Seseorang yang mengaku sebagai raja orang Yahudi yang membahayakan kekuasaan Romawi. Ya, saya kira ya ini tadi peristiwa politik sulit sekali menjelaskannya. Terima kasih Bu Maureen tadi sudah menjelaskan bagus sekali. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Lengkapi lagi. Ada lagi yang mau menambahkan atau mau sharing? Silahkan. Pak Rimson mungkin. Mau sharing Pak Rimson? Belum. Belum. Belum dulu. Dengar dulu. Mungkin sharing tentang tanggung jawab aja Pak dari tugas-tugas yang sekarang. Karena kalau mungkin dari perikop ini agak sulit ya mungkin ya, kita mesti ambil. Makanya saya mengangkat tema belajar bertanggung jawab. Ya, yang sering terjadi memang kalau dalam kehidupan sehari-hari justru kalau lagi kepepet itu gampang sekali melempar tanggung jawab. Tadi Pak Agus katanya tadi Pak Agus katanya mau belajar tanggung jawab. Apa yang didapat dari penjelasan tadi Pak Agus Saputra? Saya ingin dengar dong. Pak Agus. Pak Agus, mana nih? Pak Agus. Belum, Maureen, biar yang lain dulu. Oke, Pak Agus. Pak San. Pak San biasa banyak nih sharingnya. Atau Martinus kayaknya kemarin mau sharing katanya. Martinus. Mana Bro Martinus? Martinus orang yang saya ajak diskusi katanya mau sharing. Martinus. Mana saya belum lihat Martinus. Oh dia matiin. Oh iya ada. Pak Toto deh, Pak Toto.
Silahkan sharing Pak Toto. Kalau saya katakan sebagai Pilatus, saya juga akan berbuat seperti Pilatus, menghindar. Soalnya itu bukan tanggung jawab Pilatus, karena itu kan orang Yahudi. Pilatus itu sudah berusaha menghindar, mengembalikan Yesus ke Herodes. Tapi Herodes kan sedikit lebih berkuasa Pilatus, mungkin Pilatus. Lalu udah itu Pilatus pun sampai menghindar. Yang terakhir menghindar, dia mencuci tangannya, dia nggak mau urusan. Jadi balikin ke orang Yahudi, dia dihukum sendiri oleh orang Yahudi. Dari tadi saya mikirnya itu, kalau saya jadi Pilatus, mungkin juga benar juga pikiran Pilatus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Toto. Cari aman ya Pak ya, seperti Pilatus ya Pak. Iyalah, memang cari aman itu. Mungkin dalam tugas-tugas menggereja, kita pasti punya tanggung jawab ya, apalagi di KKS nih. Saya udah lama nggak mendengar gimana dengan tugas-tugas pelayanan, apakah semua berjalan baik gitu. Ataukah rasa tanggung jawab itu sebetulnya berat ya, bertanggung jawab. Saya sharing sedikit ya, ini bukan cerita masa lalu. Bu. Dulu waktu saya di KKS ya, ketika ada seminar atau pengajaran kitab suci, saya tuh saya nggak tanya berapa teman yang bisa hadir gitu ya. Saya selalu hadir gitu ya, dan itu komitmen ya. Saya rasa saya merasa bertanggung jawab, apalagi kalau pengajarnya saya yang ngundang gitu ya. Saya harus sediain minuman atau apa gitu ya. Saya memikirkan sekali hal-hal, karena saya merasa itu tanggung jawab yang diberikan kepada saya gitu. Jadi dalam pelayanan dulu saya ingat sekali, saya hampir nggak absen gitu. Jadi benar-benar tanggung jawab itu saya jalankan. Saya harus meninggalkan. Kadang-kadang belum sempat masak nih buat suami gitu ya. Atau kadang-kadang ya perhatian pasti ke keluarga terpecah gitu ya. Tetapi karena saya merasa bahwa ini adalah tanggung jawab, karena saya harus berurusan dengan banyak orang gitu ya. Jadi kadang-kadang keluarga saya kalahkan gitu. Nah, mungkin itu sedikit sharing dari saya. Ingat-ingat ya dulu, sukacitanya saya melayani itu seperti itu, dan disertai dengan rasa tanggung jawab. Usul ya Bu Maureen. Betul. Ya. Pak Heri. Mumpung ada Bu Rosita juga. Iya, Pak. Bu Maureen balik lagi ke KKS. Pak Heri. Iya nih. Iya betul. Setuju Pak Heri, setuju Pak Heri. Setuju semua. Saya ingat dulu Maureen luar biasa. Iya ya, kalau itu, ya bukannya mau memuji, tapi kenyataan bahwa Maureen itu pribadi yang sangat punya integritas dan komitmen tinggi. Sampai-sampai ya itu tadi, suami mau makan juga kadang-kadang ditinggalin. Jadi saya melihat memang support dari dukungan keluarga itu juga sangat mempengaruhi bagaimana kita itu dalam pelayanan ya, Maureen ya. Ya betul. Dan Maureen sudah betul sangat berkomitmen, bertanggung jawab untuk tugas-tugas di dalam KKS. Makanya mesti balik lagi nih. Diresmikan aja Bu Rosita malam ini. Ya, habis ini kita add kembali ya. Nah, terima kasih Bu Maureen udah mau mengisi waktu KKS di Rabu malam ini. Terima kasih. Sama-sama. Saya rasa ya, saya sharing dikit ya. Saya rasa tanggung jawab itu memang harus menjadi karakter kita. Kalau kita, kan ada firmannya,
urusan kecil, ini hari punya Injil tentang Mina. Ada yang dikasih, dia langsung berkarya, jadi talentanya dia dengan segala cara akhirnya berkembang. Ada yang ditaruh, takut sama bosnya kan, karena bosnya galak, mengambil dari yang dia tidak tabur, mengambil dari yang dia tidak tanam, jadi dia taruh. Itu pun sebenarnya jadi karakter kita. Kalau urusan kecil kita bisa bertanggung jawab. Nah, itu menjadi karakter kita, habit. Dari habit itu jadi karakter kita. Rasa-rasanya itu benar-benar sepertinya simpel ya. Tapi itu luar biasa. Kalau kita melakukannya, walaupun itu sekecil apapun, dan kita ternyata rugi gitu ya. Rugi dalam arti rugi waktu, kadang rugi materi, kadang rugi apapun mesti dilakukan. Saya sharing ya, dulu saya banker. Seringkali kita deal ya, itu loss. Misalnya rate-nya beda atau waktunya beda. Walaupun itu bukan salah saya, walaupun kadang bulan itu gaji saya habis untuk menggantikan orang, saya akan gantikan. Tapi itu memang saya berasa itu tanggung jawab saya, walaupun sebenarnya bukan salah saya. Kan kita urusannya dengan bank, apalagi kalau orang bank pemerintah ya, kalau udah waktu istirahat itu hilang semua gitu. Walaupun itu sebenarnya untuk publik ya, service publik. Coba lihat sekarang ke bank-bank tertentu yang kadang di depan pintu ditulis istirahat, atau waktunya mereka sembahyang atau gimana, itu ditulis. Padahal untuk umum itu sebenarnya mesti ada yang bergantian gitu. Saya stres tuh kalau saya lagi mau deal sama orang, nggak ada orang gitu. Sedangkan saya nggak bisa masuk ke wilayah itu, karena itu kita kan marketing sama orang back office itu ada bedanya. Tapi akhirannya, aduh, saya karena salahnya orang, saya nggak bisa salahin orang, saya yang tanggung jawab. Kadang pulang bulan itu nggak dapat gaji loh, buat gantiin uang orang gitu. Tapi saya bersyukur karena urusan kecil akhirannya saya sampai setua ini, saya berasa itu tuh jadi kita punya karakter. Walaupun kadang menderita, jujur aja menderita. Menderita loh untuk bertanggung jawab urusan kecil sampai jadi karakter. Kalau udah jadi karakter itu, kalau kita nggak melakukan, kita berasa hati kayak ada sesuatu. Ini bukan ngomong iman atau nggak iman ya. Apalagi setelah sekarang saya mengenal Yesus lebih dalam daripada waktu saya dulu sebagai banker gitu ya. Sebagai banker itu kan saya hanya karena memang saya kerja, saya mesti dapat income, akhirnya saya jadi satu karir gitu kan. Kalau sekarang kan ini ikut Yesus nih, lebih-lebih lagi hati-hati kalau kita pelayanan sama Yesus, tanggung jawabnya sama Yesus. Kalau dulu kan saya mau integritas saya kan, karena walaupun rugi saya nggak apa-apa dah, yang penting integritas. Tapi waktu dulu saya jadi banker, kayak saya nggak sadar tuh ya apa yang saya lakukan. Tapi luar biasa, orang lihat integritas kita diuber-uber, maunya sama kita gitu. Setelah saya tua ini saya berasa, oh itulah tanggung jawab kecil akhirannya jadi habit kita. Makanya setelah saya mungkin karena itu ya, saya rasa ya akhirnya saya terpilih jadi ketua KKS di saat pandemi, pusing 7 keliling, ya kan? Kalau saya mau tahu ada pandemi, mungkin saya pikir-pikir lagi mau diapain ya ini KKS, bingung. Nah, tapi saya lihat disitulah tanggung jawab kita kemana nih, ya kan? Apapun yang terjadi, tanggung jawab kita sekarang lebih berat lagi. Dulu saya tanggung jawab sama diri sendiri karena saya bekerja, saya terima gaji, saya nggak mau bikin malu company, nggak mau bikin malu diri saya. Sekarang tanggung jawab kita sama siapa? Sama Tuhan loh, jangan main-main loh, jangan main-main. Saya baru tadi dengar satu kabar duka cita ya, ada seseorang belum beres dengan keluarganya, dia dipanggil. Saya tahu dia ada problem. Saya malah ini satu lagi contoh dari Tuhan. Kita bisa dipanggil sewaktu-waktu. Janganlah kita tidak rekonsiliasi walaupun itu urusan kecil. Itu satu pembelajaran buat saya.
bayangin ya kalau kita marah sama seseorang, sama anak dah, amit-amit sih ya, terus terjadi sesuatu sama kita, masih mending sama kita kali ya, nggak mending sih enggak lah ya, kita nggak tahu kita pergi kemana ya. Tapi orang yang kita marahin itu tiba-tiba pergi, gimana coba? Ya kan? Itu salah satu tanggung jawab juga kita di dalam masyarakat, di dalam keluarga, bahwa kita harus membereskan urusan sekecil apapun selama kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan. Menurut saya sih itu. Jadi habit, jadi karakter. Entah habit dulu baru karakter dulu baru habit, atau habit dulu baru karakter ya. Salah satu dah. Jadi kita lakukan sesuatu, lama-lama jadi kebiasaan. Kayak kita berdoa lah. Kita komit dengan doa kita tiap hari berosario, lama-lama kan jadi kebiasaan kan, kebiasaan jadi berkarakter kita sebagai pendoa, mungkin gitu ya Bu Eti ya, kira-kira. Itu sharing saya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Ciro. Ada lagi, Bu Eti, udah dilanjut Bu Eti. Ya, tadi si Maureen betul sudah menjelaskan dengan sangat bagus. Saya sangat tersentuh ya bahwa tanggung jawab itu memang betul-betul harus saya tanamkan di hati, seperti tadi Rosita bilang, supaya Tuhan itu kan ada ayat yang menyatakan bahwa kalau kamu bertanggung jawab atau bisa menyelesaikan hal-hal yang kecil, maka nanti akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar, seperti Rosita itu tadi. Jadi dalam hal ini memang saya mulai bertanggung jawab untuk hal-hal yang kecil-kecil supaya nanti bisa untuk menghadapi masalah yang besar itu paling tidak saya mesti punya tanggung jawab untuk menyelesaikan, atau paling tidak mohon bantuan Tuhan untuk memberikan solusi. Dan itu pasti terjadi ketika saya mengalami kesulitan, tidak bisa berbuat apa-apa, menghadapi suatu persoalan dalam perusahaan, dalam keluarga. Tapi toh akhirnya dengan doa yang kuat itu Tuhan akan memberikan solusi sehingga saya bisa menyelesaikan masalah itu dengan suatu tanggung jawab. Itu tadi kalau menurut saya ya, Mohit. Iya, baik sekali. Iya betul, Bu Eti. Terima kasih. Terima kasih Bu Eti. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Ronggo. Sharingnya banyak nih Pak Ronggo. Kenapa saya? Banyak ceritanya biasa Pak Ronggo. Enggak sih. Cuma kalau saya sekarang sebenarnya, kalau tadi saya dengar dari Bu Maureen dan Pak Heri, ditambahin dengan Pak Heri, ini pengajaran yang sangat lengkap dan bagus sekali. Jadi kalau dari penjelasannya sudah tidak ada hal yang perlu dijelaskan lagi. Cuma kalau diminta sharing, saya cuma mau sharing sedikit aja, bahwa sebenarnya saya itu sudah pensiun 10 tahun yang lalu. Tapi kemudian saya dikasih kepercayaan untuk bekerja, dan saya dikontrak setiap 2 tahun. Dan ini sudah 5 kali perpanjangan. Jadi diperpanjang terus. Saya ya hanya melakukan semua tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan sebenarnya saya itu tidak bisa apa-apa. Saya betul-betul saya serahkan dengan pertolongan Tuhan Yesus. Jadi apa yang terjadi pada diri saya itu betul-betul karena pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan saya sungguh berterima kasih, dan saya hanya mencoba untuk melakukan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab.
Itu saja. Jadi memang bahwa kita itu perlu bertanggung jawab, dan sebagai anak-anak Tuhan, ya kita harus selalu serahkan kepada Tuhan, dan semuanya itu Tuhan akan melengkapinya. Itu yang saya rasakan. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Iya. Seperti kata Bu Morin tadi ya Pak Ronggo, kalau kita fokus pada kehadiran Tuhan, maka semua akan dikasih jalan aja, akan dituntun ya. Betul sekali. Dan sebenarnya sebelum saya pensiun ataupun apa, saya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya di luar nalar. Dan memang ada beberapa kali yang kejadiannya itu tidak sesuai dengan apa yang saya minta. Tetapi setelah perjalanan waktu, justru itu yang malah menjadi lebih baik. Jadi memang semuanya itu adalah pertolongan dari Tuhan itu yang sungguh sangat luar biasa. Itu yang sangat saya rasakan. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ronggo. Mengajarkan pada kita juga nih sharing Pak Ronggo. Jadi andalkan Tuhan ya Pak. Betul, betul sekali. Ada lagi Bapak Ibu? Saya boleh nambahin? Iya. Silahkan. Saya setuju sama tadi pendapatnya Pak Heri bahwa topik ini sebenarnya cukup sulit ya dibawakan sama Bu Morin. Sekalinya datang dapatnya sulit topiknya. Memang ini lebih berbicara tentang politik. Tapi kalau kita baca di kitab Yohanes ini, kita bisa dapat lihat bahwa memang siapa yang bertanggung jawab. Bahwa ternyata orang Yahudi lah yang sebenarnya bertanggung jawab atas ini semua. Yang menyerahkan Yesus, yang mempunyai trik supaya Yesus dihukum. Bahkan Pilatus pun sudah menawarkan untuk pembebasan, tapi mereka sendiri yang minta supaya Yesus yang disalibkan. Sudah ditawarkan Barnabas. Jadi Yohanes di sini, Injil Yohanes mau menceritakan siapa yang bertanggung jawab di dalam ini, apakah Pilatus mutlak sekalipun dia berkuasa, ternyata tidak, bahwa orang Yahudilah yang punya trik untuk menghakimi Yesus. Tanggung jawab memang seringkali dihadapkan pada suatu situasi yang sulit. Seperti halnya Pilatus yang punya tanggung jawab atas kestabilan daerahnya. Namun karena tuntutan seringkali dia sendiri nggak bisa mendengarkan suara kebenaran. Di mana Yesus sendiri, dia bilang bahwa saya datang untuk bersaksi tentang kebenaran. Saya ambil yang dari terakhir itu, aku memberi kesaksian tentang kebenaran, setiap orang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi Pilatus sendiri, karena dia dalam suatu yang sulit, dia sendiri nggak bisa mendengarkan. Meskipun dia sudah tahu, dan dia mencoba untuk memberikan yang terbaik, tapi ya karena dalam suatu sulit, dia nggak bisa mendengarkan suara mana itu kebenaran. Kalau melalui teks ini saya melihat dari sudut itu dengan topik bacaan perikop ini, kalau dikaitkan dengan bagaimana di KKS, sebenarnya tadi siapa yang bilang, yang katanya Bu Rosita ya kalau nggak salah, yang sebenarnya
kayak Pak Ronggo ya yang tadi bilang. Sebenarnya kita juga di KKS ini kita memberikan suatu kesaksian tentang kebenaran. Kita mengajarkan apa yang kita tahu sebaik mungkin dalam terang kebenaran itu. Sekalipun seringkali kita menjalani sebagai anggota KKS itu juga tidak mudah dalam kehidupan sehari-hari. Sering pula kita dihadapkan suatu situasi yang sulit, tapi kita harus bersaksi tentang kebenaran itu. Kadang juga kita membuat renungan itu nggak gampang, tentunya kayak Bu Maureen saat ini. Sudah lama nggak buat renungan, pasti sulitnya minta ampun, dan topiknya kebetulan sulitnya minta ampun. Betul. Tapi kita tetap berusaha, kita memberitakan dalam terang kebenaran. Seperti juga tadi Bu Rosita bilang, wah itu sulit banget tentang tanggung jawab. Karena kebenaran itu menjadi suatu dasar tanggung jawab kita dalam memberitakan. Apalagi sekarang kata Bu Rosita, sekarang saya di kitab suci, dulu di banking, lebih-lebih lagi dituntut. Sini sana nyariin Bu Rosita, terus bagaimana harus berbuat kebenaran. Semua anggota KKS, saya rasa demikian. Bukannya kadang-kadang kita mau merasa sok jago sudah tahu tentang kitab suci. Justru kadang-kadang kita mengupas kitab suci, kita tahu bahwa kita ini sebenarnya nggak bisa apa-apa tanpa terang kebenaran itu. Betul. Tanpa Kristus itu di dalam kita yang selalu menyertai. Seringkali dalam kehidupan kita sendiri kita terseok-seok. Kita merangkak. Kita kadang-kadang nangis menghadapi kenyataan hidup. Kok begini? Kudunya begini. Tapi kita punya tanggung jawab. Dan kita harus mendengarkan suara Tuhan. Seperti tadi Yesus bilang. Kalau yang berasal daripada aku mendengarkan suaraku. Jadi kita melayani karena itu di KKS. Kalau sharing saya demikian. Terima kasih Bu Maureen. Luar biasa Paulus. Terima kasih Paulus. Maureen, tadi Bu Maureen kan bilang Pilatus itu disebutkan di syahadat ya? Ya. Hari ya? Aku percaya. Berarti kalau saya kontemplasikan sebagai Pontius Pilatus itu tidak mudah. Mungkin pulang, dia berteriak, dia menyesal, kan nggak ada yang tahu, nggak diceritakan. Ya kan? Karena dia sebagai, semua dia udah balikin Yesus ke orang lain, balik lagi ke dia. Ya kan? Dia udah balikin. Itu sama seperti kita di KKS. Kadang-kadang kita mau, ini kan bukan tugas kita mau lempar ke orang. Tapi kita, kata Paulus bilang, punya keahlian menunjuk nih kalau di KKS, ya kan? Tapi saya bersyukur semua menjalankan tugas dengan baik kalau diminta. Karena memang mereka itu, orang KKS ini termasuk Bu Maureen, itu tahu kita melayani itu Tuhan. Dengan melayani sesama, itu kan memang hukum yang utama kan. Dengan kita begini, keterbatasan kita bisa mewartakan. Yang kita wartakan Tuhan. Walaupun seperti tadi Paulus ngomong, kita menjerit, kadang kita mau bicara, hati kita nggak sesuai yang kita katakan, kita lagi penuh dengan beban. Ya nggak Paulus? Penuh dengan beban, hati mau meledak, tapi kita mesti ngomong, kita pengikut Yesus. Gimana coba? Harus selaras. Ya kan, saya sharing lagi satu nih ya. Mudah-mudahan nggak kebanyakan saya sharing. One day saya sudah sampai depan pagar ya, mau menjadi pemandu di satu daerah gitu. Saya udah sampai depan pagar pintu. Anak saya telepon waktu itu jam 5:30. Dia nubruk
rusak di jalan tol di Amerika, bayangin. Mobilnya hancur. Waduh. Saya angkat telepon dia, ya. Saya langsung bilang, waktu itu saya sempat, ya udah ya, nanti ya, Mama mau jalanin tugas dulu. Saya bisa ngomong begitu. Saya juga bingung. Terus dalam perjalanan di mobil, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini mau mewartakan Tuhan. Saya tidak boleh cengeng. Tolong Tuhan take care anak saya di Amerika. Saya bisa ngomong gitu di mobil. Waduh. Kalau kita flashback nih, luar biasa kan? Bisa ngomong begitu. Kalau dulu saya bisa litani dulu tuh. Saya maki-maki tuh anak. Karena dia subuh ada di jalan tol dari LA. Ngapain coba? Ya kan? Saya bisa marah, litani saya panjang. Terus saya telepon Bu Eti. Bu Eti, gantikan saya. Saya ada masalah anak saya. Saya mau marah dulu. Tapi dia karunia tunjuk tuh Bu. Nah, tapi saya nggak lakukan itu loh Pak Paulus. Berarti saya udah ada perbaikan dikit ya. Udah ada emosinya udah bisa ditahan dikit loh Pak Heri saya saat itu. Saya pergi, saya melayani. Sebenarnya mau ngomong udah males sekali. Kebayang nggak saya males mau ngomong. Saya mau ngomel sama anak saya sebenarnya. Tapi untung loh, itu Tuhan luar biasa. Saya kalau biasa ibu-ibu nih nggak tahu terutama saya ya, saya kalau ada begitu saya marah dulu. Saya nggak tanya alasan dia karena saya pikir subuh di tol ngapain, bukan tidur, ya kan gitu. Tapi kita kan nggak tahu reasonnya apa dia seperti itu dan kita sebenarnya bersyukur. Nah bersyukur dia selamat, dia bisa telepon kita dia selamat gitu kan. Tapi kan kita sebagai terutama saya emosi, saya marah dulu. Waktu saya memandu itu, dan kebetulan saya memandu, saya bawa gokil di paroki, bayangin, bukan di rumah umat tuh. Kalau di rumah umat kan lebih dikit orangnya, di paroki banyak begitu. Saya udah males ngomong, beneran males, kepikiran anak saya gitu. Terus ada satu bapak ngomong gini sama saya, tentang kalau nggak salah waktu itu saya bawain tentang penderitaan, ini kayak gini, penderitaan kita, apa sih saya lupa ingat gimana kita melayani Tuhan di saat kita sedang galau. Nah kayak gini contohnya. Itu orang ngomong gini, Bu, dia bilang, Ibu bisa ngomong begitu karena mungkin Ibu hidupnya enak. Jadi Ibu bisa mewartakan. Kalau Ibu hidupnya nggak enak, nggak mungkin Ibu bisa mewartakan. Bayangin dia kayak Paulus. Hah? Makin berasa itu. Ya kan dia nggak tahu saya ngomong lagi males tuh di depan forum itu, saya lagi males ngomong. Terus saya bilang sama dia, terpaksa saya cerita sama dia, Pak, Bapak jangan lihat orang, don't judge the book by the cover, Pak. Saya berdiri di sini, Pak, kaki lemes, Pak, anak saya lagi nubruk rusa di jalan tol, Pak, nggak tahu nasibnya apa, Pak. Bapak nggak tahu kan? Jadi Bapak jangan judge saya. Tiap orang udah dikasih beban sama Tuhan, blessing dan salib itu berdampingan. Jadi lu dikasih berkat, lu pasti ada salibnya. Lu dikasih salib, lu percaya lu ada berkat dari Tuhan. Itu yang saya dapat. Saya bisa ngomong begitu sama orangnya bengong liatin saya. Jadi saya pulang, udah selesai tugas saya Tuhan, tolong dong Tuhan, kita deal nih, saya bilang. Saya mewartakan Tuhan loh, Tuhan beresin anak saya Tuhan. Saya kan jauh begitu, saya nggak tahu. Puji Tuhan. Diajak deal Bu Rosita. Deal sama Tuhan. Padahal saya penuh ketakutan sebenarnya. Takut juga kan anak saya nubruk gimana. Saya mau terbang aja udah nggak keburu ya nggak. Akhirnya saya pulang, saya telepon dia. Kamu di mana? Udah pulang ke rumah. Mobilnya mana? Di tow. Di sana kan hebat kan towingnya cepet. Terus gimana? Mama jangan marah. Yang penting Mama bersyukur. Aku sehat walafiat. Dia ngomong gitu sama saya. Jadi saya mau litani nggak jadi. Ya udah, thank you Tuhan, urusan saya udah selesai. Itu saya sharing ya. Jadi jujur di KKS itu nggak gampang loh. Ini mungkin kita banyak peserta ini yang lihat kita bisa ngomong panjang lebar. Mereka nggak tahu ya Paulus ya kita lagi ngomong aja lagi keluh ya kan dengan problem kita kan. Terutama di COVID begini bingung. Ya kan, kita bingung, tapi tetap kita mesti mewartakan. Kita tetap mesti kinclong mukanya, ya nggak Paulus?
Itulah pengikut Yesus begitu. Mesti kinclong apapun yang kita alami. Itulah ya untuk kemuliaan Tuhan. Thank Itu you. makanya Bung Morin hari ini kinclong. Ya. Mesti itu, mesti. Ya Bu Bu Eti Eti ya. aja kinclong, Iya. Bu Eti itu. Bu Eti Itulah berkatnya karena Rosita sebagai sekarang jadi ketua KKS itu sangat bertanggung jawab. Jadinya walaupun pikirannya itu kacau, galau, panas gitu ya, tapi hatinya sekarang udah makin dingin tahu. Bener nggak Paulus? Jadi dia kalem, lebih kalem. Ya nggak tahu kalau abis dimarahin Paulus saya nangis, dia kan nggak tahu. Tapi ketemu dia saya sedih. Itulah Itulah Tuhan yang tanggung jawab pasti juga ya bisa benar-benar dijalanin kalau memang kita punya komitmen. Ya kan Ros? Iya. Rosita bisa marah. Tahu saya dari kecil Rosita nggak ada adatnya. Tuh. Yang tahu adatnya Rosita kecil tuh. Bukan dong. Jangan menjustifikasi demikian. Tiap orang kan mulai ada perubahannya, suatu evolusi. Kalau ibu tahu yang dari kecilnya nggak gitu, jangan buka kartu, kasihan lah. Tapi cerita aja ke saya ntar ya. Gitu ya. Pak Bambang nih biasanya ada masukan gimana Pak Bambang? Pak Bambang. Malam, wah masukan sih nggak ada ya. Justru pada malam hari ini saya beri aplaus khusus lah ya. Saya merasa beruntung ikut Sumur Yakob hari ini ya, karena sharing yang Ibu Bapak berikan itu sungguh sangat luar biasa. Jadi ini yang sesuai dengan temanya Ibu Maureen bawakan pada malam hari ini ya. Belajar bertanggung jawab. Ternyata sharing Ibu Bapak itu semuanya positif. Jadi profisiat ya buat Ibu Bapak yang sudah sharing. Semuanya anak Tuhan Yesus. Semuanya menjalankan apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, kalau melihat dari perikop malam hari ini yang dibawain ya, saya sih setuju ya. Jadi kalau dialog itu biasanya dihindari oleh pewarta seperti kita nih. Kalau mau bawain renungan, dialog pasti kita hindarin. Gak berani itu kita bawain. Tapi pada malam hari ini Ibu Maureen bisa bawain walaupun dialog dan temanya sungguh sangat pas gitu ya. Belajar bertanggung jawab. Jadi tokoh utama di sini kan sebetulnya dari dialog ayat 32 sampai yang terakhir tadi itu kan dialog antara Pontius Pilatus dan Yesus Kristus. Gitu ya. Yang menarik di sini adalah kita belajar dari kitab suci, Yesus benar-benar bertanggung jawab terhadap misi yang diberikan oleh Allah Bapa, betul ya? Jadi dia bertanggung jawab, dia mau dihukum mati ya dijalanin aja gitu. Sedang tokoh satunya Pontius Pilatus justru tokoh yang berlawanan, tidak bertanggung jawab, ya antagonis lah gitu. Padahal sebelumnya kenapa Yesus ada di hadapan Pontius Pilatus kan karena disodorin oleh si Kayafas Imam Agung itu gitu. Jadi tokoh satu ini juga Imam Agung ini termasuk tokoh yang tidak bertanggung jawab. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini ya, apa yang mau saya sampaikan di sini adalah kita sungguh bersyukur membaca kitab suci, kita diskusikan hari ini. Ternyata belajar dari kitab suci, kita bisa belajar menjadi baik. Minimal kita menghindari tidak seperti Imam Agung Kayafas dan Pontius Pilatus. Contohnya udah banyak tadi Ibu Bapak yang udah sharingkan. Jadi itulah kenapa saya di awal tadi saya bilang saya sungguh beruntung pada malam hari ini. Jadi sebetulnya saya sudah ada undangan untuk ikut ini, tapi kebetulan saya ada acara di luar tadi. Unfortunately, pas lagi saya dalam perjalanan pulang, ban saya itu kempes. Mobil saya kempes di tengah jalan, waduh jam 7 kurang seperempat. Dan saya buka HP itu, nggak bisa itu nyambung ke acara ini. Tapi
ya puji Tuhan lah saya dibantuin orang, saya bisa sampai di rumah. Makanya tadi saya telat sedikit ya, mungkin 7:05 tadi saya gabung sini. Sekali lagi Ibu Maureen, Provisiat hari ini kita terberkati semua lah ya. Jadi tema yang Ibu bawakan saya rasa pas ya. Belajar bertanggung jawab, dan Yesus benar-benar bertanggung jawab pada malam hari ini. Kita belajar dari Dia, dan kita juga bisa belajar dari Pontius Pilatus, orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Jadi ya kita bersyukur sekali lagi kita belajar kitab suci, banyak tokoh yang bisa kita jadikan panutan positif ataupun negatif yang kita hindari. Saya rasa demikian ya, saya nggak nambahin, saya cuman ya itu hoki lah saya pada malam hari. Terima kasih, selamat malam Ibu Bapak. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Ayo yang lainnya. Pak Kindi nih, ada Pak Kindi. Ya Pak Kindi nih, ketua lingkungan saya nih. Wah, ayo dong Pak Kindi. Ada Bu Susana Kamdani. Yunita nih, sharing Yunita. Dia gimana bisa sampai sekarang tampil seperti ini. Ayo, tanggung jawabnya gimana? Ayo dong sharing. Masa MC suruh sharing ya? Ya, MC jadi MC suruh sharing ya. Iya. Ini harusnya bukan hari ini, bukan MC-nya bukan saya, Bu. Harusnya Cileni. Tapi karena kemarin itu kesalahan saya waktu bikin pengumuman. Oh, jadi bertanggung jawab. Salah ayat, ya, pengumumannya salah 18-19 itu. Jadi saya harus bertanggung jawab karena saya salah. Jadi hari ini saya padahal baru kan. Iya. Makanya dari tadi saya ketawa aja. Nih kena banget ini. Ternyata mestinya Bu Leni yang tugas. Iya, betul. Harusnya Bu Leni tugasnya. Tapi jadi ya, Bu Yuni tanggung jawab nih karena kesalahannya gitu. Tapi ya jujur ya, kita diproses memang. Ikut Yesus tuh diproses. Kayak saya lihat Yunita ya, dia sekarang kemarin dia buat salah seperti itu, terus orang semua protes ya. Enggak semua. Ya rata-rata protes lah Paulus. Tapi saya lihat dia sudah berubah. Dia senyum, dia ketemu saya di gereja, dia senyum, dia tidak emosi. Itu diproses. Ya kan? Ya wajahnya ayu kan, tapi dia keras loh. Tapi sekarang dia udah lembut. Dia nggak marah kemarin. Masih keras. Ya tapi ya itu kita diproses lah, gimana kita salah, kita bertanggung jawab untuk merubahnya, membenarkan dan minta maaf. Itu juga tanggung Yunita jawab. Itu keras soalnya dia kurus, jadi tulang semua. Ayo, sharing, dia juga punya sharing yang luar biasa loh, sampai bisa ada hari ini di mana-mana dia berkarya. Ayo dong sharing. Ayo dong Bu. Udah ini ya. Bosen nanti. Enggak, banyak yang belum mendengar juga. Dia tuh luar biasa, Tuhan merubah hidupnya. Ya. Kita dong, banyak yang mau dengar. Ya. Ntar di luar topik itu, Ci, sharing saya. Tanggung jawab. Bu Leni kemana nih, Bu Leni? Ya, tanggung jawab saya ya. Ya. Bisa sedikit sih mungkin. Karena saya berpikir ya, saya ini sembuh dari kanker, Bu Maureen. 2015 saya dinyatakan kanker amandel. Dan karena pertolongan Tuhan, semua prosesnya Tuhan yang tuntun, dari mulai saya berobat, operasi, kemo, radiasi, itu luar biasa pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saya rasa saya tuh yang dulu ya ke gereja, tahunya cuman saya Katolik, saya ke gereja cukup 1 minggu 1 kali.
Tapi waktu setelah saya disembuhkan, saya pikir apa yang harus saya lakukan gitu. Saya berterima kasih sama Tuhan. Saya harus lebih mengenal Tuhan yang menolong saya gitu. Bukan hanya sebatas ya saya tahu Tuhan yang nolong saya gitu. Jadi saya mau belajar lebih banyak. Tapi sih belum banyak sekarang, masih belum banyak juga, Bu. Tapi saya mau belajar sedikit-sedikit, dan saya ketemunya ini Bu Rosita ini. Di tengah galaunya saya takut, dalam ketakutan saya cuman ke gereja, saya ke Gua Maria aja, saya doanya, saya yang tahu saya cuman itu, Bu. Saya ke Gua Maria, saya Rosario, ternyata di situ ketemu komunitas Rosario. Dijamah sama Bu Rosita ya, Bu? Ya, diajak sama Bu Rosita, ketemu Bu Rosita ya di Gua Maria itu pas Rosario. Saya diajak KPKS, Alkitab aja saya nggak punya dulu ya. Punya, Bu, tapi nggak hafal kali ya. Tiba-tiba saya dibilang KPKS apa, Ci? Ikut aja udah, pokoknya ikut. Yakin bener ikut. Saya bilang saya itu belum pernah ikut. Orang biasa kan cap dulu saya bilang saya cap aja belum pernah tahu. Saya bilang nggak apa-apa, udah ikut dulu, udah dikasih formulirnya, saya suruh ngisi, terus calling-callingan Pak Joli itu yang panitianya mungkin Pak Joli itu, dan akhirnya saya masuk KPKS gitu. Terus ya bersyukur ketemunya sama ada Pak Yanto, Prodiakon, Pak Aji, saya selalu bareng dengan mereka berangkat itu. Itu orang-orang yang semangat banget gitu. Jadi saya juga ikut, nggak pernah bolos. Itu salah satu teman saya, Pak Ronggo tadi, itu angkatan saya di KPKS. Jadi ya memang setelah berjalan gitu. Waktu pertama baik sakit sih saya rasanya kok orang yang habis sakit cancer ya, mungkin mikirnya udah jelek aja ya, Bu. Kok kayaknya begini amat gitu. Hidup kok sakit, dapatnya sakit yang begini. Kayaknya kalau udah namanya cancer itu berat ya. Besok juga mati gitu. Mikirnya kan itu udah orang yang akan nggak lama lagi lah mati gitu. Itu yang saya tahu gitu. Tapi ya bersyukur saya ketemu orang-orang yang luar biasa di sekeliling saya yang nunjukin jalannya ya, sampai hari ini saya bisa belajar melayani di sini, biarpun ya begitu, Bu, masih belum berubah sekali, masih jauh buat berubah. Tapi saya mau belajar sedikit-sedikit. Itu. Yang penting mau berkarya, Bu. Iya, memang indah ya kalau kita diproses Tuhan ya, Bu Yunita ya. Kita diproses itu memang saya bisa mengerti seperti Bu Yunita. Dulu juga nggak punya bayangan kita akan belajar kitab suci. Saya dulu berpikir kitab suci itu tugasnya Romo lah, ya kita siapa ya. Tapi kita diproses gitu, memang jadinya indah sebetulnya. Kita jadi lebih nggak hanya melihat Tuhan itu sebagai ya orang yang, maksudnya Tuhan yang kita sembah, tetapi menjadi sahabat itu dalam hidup sehari-hari itu memang luar biasa. Gitu. Kalau menurut saya luar biasa diproses ya, Bu Yunita ya. Ya, betul, Bu Maureen. Bu Yuni, Bu Yuni tadi bilang Pak Ronggo satu angkatan. Iya. Wah, Pak Ronggo diem-diem aja nih. Iya. Pak Ronggo. Satu angkatan tapi beda tingkatan. Beda apaan? Beda tingkatan. Kalau Bu
saya manggilnya kan Ming Ming. Kalau Ming Ming itu tingkatan yang rajin. Nah, kalau saya tingkatan yang enggak lah, sama bareng-bareng. Bu Rosita, tunjukkan karunia menunjuknya buat Pak Ronggo, Bu Rosita. Ya, pokoknya sebenarnya KKS itu kita bersama mewartakan, memuliakan Tuhan. Siapa yang bersedia mau mewartakan, kita welcome. Kita welcome. Jadi di sini tempat kita sharing, tempat kita berbagi. Kadang kita nggak sadar apa yang kita sharingkan itu ada orang yang sedang oh kena ya. Padahal kita cuma ngomong nggak ditujukan kepada dia, oh dia kena. Bisa aja. Pernah saya baca ada satu cerita, dia mau bunuh diri, dia buka YouTube, ada yang orang ngomong sama dia, ya inilah aku, jangan menghabiskan waktu dengan percuma, dia nggak jadi bunuh diri, akhirnya dia jadi pewarta. Kita nggak tahu loh apa yang kita ngomong, ada orang di sana yang sedang terpuruk, dia sadar, Paulus ngomongnya begini, langsung dia punya semangat dan dia nggak jadi bunuh diri Paulus. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Kita jadi perpanjangan tangannya, perpanjangan bicaranya, makanya kita mesti jaga emosi kita, bicara yang bagus-bagus, bicara yang sesuai dengan yang Tuhan mau, kurangi emosi kita. Kita pelan-pelan lah bersama hidup ke arah kekudusan. Lepaskan keterikatan dengan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Even bahkan itu hartamu, keluargamu, dahulukan Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Ya nggak Bu Eti? Setuju. Kita berevolusi. Makanya di sini saya bahagia sekali dengan Zoom ini. Siapapun yang merasa terpanggil untuk mau mewartakan seperti Bu Maureen gitu, silakan, kita welcome. Jangan pikir KKS itu tempat ahli Taurat ya, bukan loh. Kita bukan ahli Taurat, tapi kita dipaksa untuk mewartakan. Kita bukan dipaksa untuk mewartakan firman Tuhan. Ini satu-satunya tempat yang yang kita walaupun kadang tidak ahli, seperti Pak Bambang bilang, Pak Bambang mah ahli, dia punya renungan oke banget. Tapi kita nggak ahli pun, Tuhan yang bicara, Roh Kudus yang bicara. Kita nggak tahu apa yang kita bicarakan non jauh di sana, nggak jadi bunuh diri loh Paulus, beneran. Iya. Ya kan? Ini kok Pak Ronggo, silakan tuh kalau udah lulus KPKS boleh gabung sama kita. Ayo, kapan bawakan gitu. Ya, makanya tuh udah mulai ditunjuk. Ronggo, ini ada satu ketua kita mempunyai karunia tunjuk loh. Silakan, karena kalau kita pikir kita hanya untuk kemuliaan Tuhan, kita berani melangkah. Karena saya percaya sekali, saya itu nggak bisa gaptek, akhirnya bisa jadi host. Itu udah kuasa Tuhan. Ini Galaksi nggak ada kabar, nggak ada suaranya nih. Tanggapannya tentang ini, Bu Galaksi. Makanya itulah Pak Ronggo ya. Apa Galaksi lagi dengerin pendengar yang baik. Ya, tanggapan tentang topik ini gimana Bu? Mungkin ada sharing. Tapi jangan tentang Bu Rosita. Bu Galaksi tapi ini dia bilang kan pendengar yang baik. Ya luar biasa lo, dia setia lo, tiap minggu datang ke sini lo ya. Iya, tapi kita nggak kenal orangnya. Yang mana ya? Ayo buka dong wajahnya. Ini sahabat lama saya, Pak. Tunjukkan dong, Bu Galaksi. Tunjukkan. Tunjukkan. Nanti ya, tuh tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya Pak Ringson, jangan buru-buru lah. Oh. Pak Ringson buru-buru aja. Saya udah nggak kuat lagi Pak Paulus. Udah tinggal lihat orangnya yang mana sih? Bu Yunita, saya tambah dikit. Saya terus terang baca perikop ini beberapa kali.
saya amati dialog kata-kata dari Yesus berulang-ulang. Saya juga amati kata-kata dari Pontius Pilatus juga berulang-ulang. Memang kata-katanya hebat di situ. Saya bayangin Yesus itu sebagai seorang diplomat yang luar biasa dan bijaksana. Saya berulang-ulang loh baca dialognya, apa yang Yesus katakan dan juga apa yang Pontius Pilatus katakan. Dan Pontius Pilatus itu seorang politikus yang juga hebat. Dia bisa menghindar sana, ngeles sini. Begitulah ya, untuk menyelamatkan dirinya. Aku pikir dia juga orang hebat. Jadi diplomat hebat ketemu politikus hebat, ya begitulah jadinya. Jadinya di luar semua. Begitu ya Bu Morin. Betul Pak Toto. Betul. Seperti Pak Santoso kemana nih Pak Santoso sama Bu Resti? Pak Toto seperti politikus kita ya. Tapi nggak boleh ngomong di sini ya. Politikus, poli itu banyak tikus. Politikus kita. Politikus berarti tikusnya banyak kan. Poli kan banyak gitu ya Paulus. Banyak tikus. Pak Santoso nggak ada kabarnya, nggak ada suaranya nih, lagi makan ya. Ayo, siapa lagi yang sharing? Pak Agus nih udah nunggu nih. Tadi kan nunggu kita ngomong, baru terakhir kita mau jawab. Senyum-senyum aja nih Pak Agus. Dan Pak Paulus saja. Belajar. Suaranya kecil. Suaranya putus-putus, Pak Agus. Putus. Saya aja lah sharing sedikit ya. Ya. Oke, saya sharing sedikit ya. Tadi Yuk, silakan Pak. Sebenarnya tema ini memang bagus ya. Tanggung jawab dengan aku rasa ini sangat bagus sekali, terutama Mbak Morin tadi menyampaikan luar biasa. Aku sangat senang dengan tema yang sekarang ini. Memang bertanggung jawab ini. Tapi aku sharing sedikit tentang bertanggung jawab ini karena bertanggung jawab ini saya pernah gimana ya? Karena nggak bertanggung jawab seperti itu, saya pernah banyak gagal di dalam pertanggungjawaban ini. Jadi seperti itulah yang tadi disaringkan sama Bu Maureen itu, Pilatus itu ya seperti itu aku pernah. Nah tapi harus kita memang seperti yang dibilang tadi, bertanggung jawab itu harus kita laksanakan ya. Karena pernah aku terjatuh karena nggak bertanggung jawab. Karena tidak bertanggung jawab ini memang ada dua pilihan. Pada waktu itu memang aku pada waktu itu ya ikut, aku ada tugas keluar kota ya, tapi ada cap pada waktu itu, ikut cap. Jadi pada waktu itu memang sudah terakhir gitu, sudah kita apa ya, sudah selesai lah mau penutupan gitu. Jadi ya 3 hari itu kita ke puncak itu. Jadi di situ saya dituntut tanggung jawab ini di kerjaan saya. Jadi saya bingung pada waktu itu, sempat wah ini gimana ya tanggung jawab saya ini, saya ada sprint ini. Tapi di sini saya juga kalau nggak ikut gimana ya begitu. Jadi memang itu sangat keputusan yang sangat luar biasa, susah. Jadi memang ya itu memang pada waktu itu aku biasanya sih Salam Maria, itu selalu saya laksanakan Salam Maria, minta petunjuk juga sama Tuhan, mana ini udah yang mana aja deh, karena yang rawan ini sama-sama rawan gitu. Tapi memang benar, akhirnya saya maju terus ikut cap itu 3 hari kita waktu apa itulah ya terakhir ya. Baru akhirnya nggak pergi ke luar kota ini sangat pengaruh dengan karir gitu, pengaruh dengan karir. Akhirnya memang karirnya terhambat gitu kan. Tapi memang ya itu pilihan itu. Nah, tapi dengan kejadian ini memang saya nggak merasa inilah ya,
walaupun saya nggak bertanggung jawab di situ, tapi di dalam tidak bertanggung jawab itu saya mendapat apa ya, berkah lah ya. Jadi itu nggak merasa beban sama saya karir itu pada waktu. Sampai sekarang aku udah memang sudah seperti itu. Yang penting aku pelayanan luar biasa. Jadi di dalam pelayanan ini tuh memang itu yang membuat kita kuat sebenarnya dalam pertanggungjawaban itu. Seperti ikut CAP, sekarang tadi kemarin ikut KPKS. Aku juga belum ikut KPKS, tapi sekarang masih ikut belajar angkatan 32 terakhir. Yang paling terakhir ya itu. Jadi memang di situ dibutuhkan memang tanggung jawab yang luar biasa. Kayak saya ini kan angkatan darat, tanggung jawabannya luar biasa kan sebenarnya. Tapi dengan yang saya bilang tadi, memang harus kita bertanggung jawab itu harus luar biasa. Salah sedikit aja selesai gitu. Tapi nggak apa-apa karena memang kita gara-gara itu juga kita dapat ikut apa itu, memang ikut CAP itu memang saya rasa wah sayang banget kalau nggak ikut gitu kan. Ini udah 37 bulan ini saya gini kan. Tapi karena ini itu memang itu tantangan itu yang perlu saya sharingkan. Itu memang tanggung jawab itu harus kita ini ya bergurutlah seperti yang tadi dibilang sama Tuhan Yesus ya, harus memang. Tapi aku memang ya itu ternyata memang jawabannya harus itu, katanya harus ikut CAP gitu, harus ikut CAP karena memang itu ini. Jadi kalau yang itu memang ya karir nanti ada aja, nanti kan ada ini ayatnya, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu nanti akan ditambahkan. Ternyata memang benar itu. Jadi saya sekarang pelayanannya luar biasa. Makanya aku juga ingin sih mengembangkan KKS di Salib Suci. Saya kan di Cilincing, seperti Bu Rosita kan ketua. Aku juga udah diajak KKS, Pak Rinson ayo ikut ini dong, bantu di KKS gitu kan ketuanya. Kebetulan ketuanya juga satu lektor sama saya gitu. Jadi ayo dong bantu dong Pak Rinson kan luar biasa gitulah ya. Gitu. Tapi hanya membantu aja, belum seperti Bu Maureen ini. Ya, seperti Pak San ya kan, aku makanya saya bilang Pak Paulus, aku sering ikut gabung ke Yakobus ini karena memang orang-orangnya luar biasa. Itu yang membuat saya semangat gitu, ikut-ikut seperti ini, ikut CAP di Yakobus, ikut EJ di Yakobus gitu kan. Semuanya Yakobus deh. Tapi nanti itu bekal untuk saya bawa di Cilincing gitu. Semoga bisa, karena Cilincing ini kan masih kurang lah itu ya kan. CAP udah kita bentuk berhasil CAP pertama, langsung pandemik jadi nggak bisa. Tapi memang saya ini lagi memang tema ini sangat bagus sekali. Makanya saya bertanggung jawab. Wah, ikut deh gitu. Walaupun agak telat tadi sedikit ada, ya biasalah saya agak lembur pulang. Itu Pak Santau itu EJ saya agak terlambat nggak ikut karena ya itu karena dinas itu. Memang bertanggung jawaban itu harus tanggung jawab dua-duanya, kok bisa ikut walaupun terlambat ya ikut gitu. Saya rasa itu aja sharing dari saya, Bu Junita, silakan. Terima kasih Pak Rimson. Terima kasih Pak Rimson. Iya Pak Paulus. Apa masih ada lagi? Ini ada Lydia. Ini Lydia siapa nih? Itu tadi Yaya udah buka kamera tuh, Yaya, ayo. Yaya, mana Yaya? Ayo Yaya, tanggung jawab gimana ya? Malam. Mohon maaf, saya nggak ini jangan malam ini ya. Saya mau izin live dulu justru. Mau ada tugas. Mau ada tugas itu di doa kompletorium. Ya. Halo Maureen. Halo Bu Yaya. Lama nggak ketemu. Iya, lama nggak ketemu. Ketemunya Lydia di mungkin. Ya. Makasih ya. Mohon maaf ya, saya izin live dulu ya. Bu, minggu depan ditunggu lagi ya Bu. Ditagi minggu depan ya. Ya. Oke. Lydia. Mungkin Bu Lili ini nggak pernah ada suaranya Bu Lili. Bu Lili, lagi makan ya Bu Lili. Belum Pak Agus, Pak
Pak Paulus. Bu Vivi. Iya. Kalau nggak ada, mungkin sudah nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita tutup, Bu Ketua. Mau ditutup ya? Ya. Kalau udah nggak ada yang sharing. Iya. Terima kasih Bu Maureen, terima kasih banyak buat pencerahannya hari ini dari perikop yang sulit. Kita semua bisa mengambil maknanya, jadi belajar bertanggung jawab. Dan sharingnya pun hari ini luar biasa dari teman-teman semua, sangat menguatkan, saling menguatkan kita di sini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu semua yang selalu setia hadir di setiap hari Rabu. Minggu depan kita akan berjumpa lagi. Minggu depan acara bekal yang akan disampaikan oleh Romo Suto. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu semua. Ajak teman-teman yang lain untuk bisa bergabung bersama kami. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita akan doa dulu sebagai doa penutup kita yang akan dibawakan oleh Ibu Juli. Bu Juli. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati untuk bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bapa, atas penyertaan-Mu sepanjang pertemuan ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Semoga melalui sabda-Mu yang kami renungkan bersama pada malam ini, kami dapat menjalani hidup kami dengan lebih bertanggung jawab, baik dalam pikiran, dalam perkataan, maupun tindakan kami, dengan hanya bersandar pada kebenaran yang berasal daripada-Mu. Agar kelak, kami juga dengan layak mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan-Mu. Berkatilah selalu Ibu Maureen dengan kesehatan dan sukacita dalam pelayanannya. Berkatilah kami juga semua yang hadir di sini, agar selalu mempunyai kerinduan untuk mencari kebenaran-Mu melalui sabda-sabda-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri pertemuan ini. Kiranya Engkau menyertai dan menjaga istirahat kami malam ini, dan semoga besok kami dapat bangun dengan sehat dan semangat baru untuk menjalani hari yang Kau anugerahkan. Terima kasih Bapa. Semua doa kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Juli, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Bu Maureen. Jumpa lagi minggu depan.